Wait, wait. Ntar guys. Oke, ditunggu mas. Oke, ditunggu pak. Oke, ditunggu pak. Oke. Hai guys. Hai guys. Apa kabar nih? How are you today? Asik. Sebenarnya sih tadi pagi aku udah sarapan, tapi kayak sarapannya kayak dikit gitu. Karena aku bangunnya dari pagi, guys. Aku bangunnya dari pagi, guys. Kayak I am morning person now. Aku tadi ini sih sarapan pakai kue pancong, emak aku beli. Tapi aku baru makan kayak dikit gitu dan sekarang udah menuju siang ya kan. Biasanya aku makannya tuh kalau makan siang tuh biasanya jam 1 atau jam 2 gitu kalau makan siang ya. Tapi karena sekarang aku udah lapar karena tadi sarapannya dikit, jadi aku pengen makan sekarang. Karena mama aku masakin. Sarah. Ini guys, jadi ini kayak sebenarnya mie sama ayam fried chicken, kayak fried chicken gitu, tapi kayak dikupas-kupas terus dijadiin kayak teriyaki gitu. Ada bawang bombay, onion ring, kayak gitu. Terus kayak mie nya tuh kayak apa ya, kayak model mie tek-tek gitu loh, kayak model mie tek-tek gitu, kayak sebelum mie instan dibuat kayak mie tek-tek di TikTok gitu. Kayak mama aku tuh kayak udah ngebuat kayak gini gitu loh, pakai telur juga. Kayak, ini udah pasti enak sih, kayak ini udah pasti enak banget. Kayak masih kita kayak mari kita cobain dulu, lihat nih penampakannya kayak gini. Kayak jujur li ini double sih, jujur li it's double guys, mie nya tuh double nih. Berdoa dulu guys sih, ikan banyak juga ya. Berdoa dulu guys sih, yuk masih anget semua. Haleluya, amin. Thanks God. This looks so tasty and so delicious and so yummy. Makan. Itadakimasu. Moga bukel. Kan ya guys. Jujur li, tidak usah dipertanyakan ya, ini enak banget gitu. Masih umai. Ini kayak potongan dagingnya kayak gede-gede banget gak sih? Agak tiboy. Ini daging ayam.
mamaku sih ini bentar ya. Welcome deh. Ya kalau kata mamaku sih pakai nasi nih, aku pakai nasi nih dikit ya. Dikit karena kalian tahu kan aku nggak begitu suka nasi ya guys ya. Kita buka aja guys, ini tuh kayak sangat mengganggu sekali pada saat makan ya. Jadi kita harus fokus nih. Nih guys, ini nasi kita makan ya. Ayo. Kita pakai ayam teriyakinya pakai nasi guys. Tapi sebenarnya nggak ada rasa apa sih. Biasa aja sih. Kalau nasi goreng aku suka karena ada rasanya. Gue sekarang mie-nya pakai nasi. Gila, mie double terus pakai nasi, kayak ada ayamnya juga, kayak pakai telur juga sih. Iya. Ya, Mama jalan nih. saya cuma dari showroom. Enak. Enak sih kan. Ini no pakai no. Masih segitu doang. Tadi dia makan. Jangan kami. Dia bikin itu pos-pos foto di TikTok, kamu sama bikin. Soalnya dia sendiri gini, nggak ada inisiatifnya, dia yang inisiatif sendiri. Ini dengan keadaan dia. Yang kami itu, dia pakai ayam. Ini pakai ayam. Enak. Di dalamnya, Kayaknya pegang. itu kantor pajak. Dah. Ya aku pakai nasi guys. Itu mie. Ini nasi. Jam segini makannya mie sebenarnya mie instan ya, sebenarnya nggak banget sih. Kayak biasanya mie ayam gak sih? Ya udah, enak. Jarang-jarang kalau makan mie instan gitu segini. Aku tuh kan, aku udah pernah bilang aku tuh jarang makan mie instan guys. Kalau mie ayam sering, kue tiaw sering. Kita sambil denger lagu gak sih, kayak biar ada back soundnya gitu. Ini aja. Dengeran gak?
Dengeran nggak? Aku kan makan di kasur ya, terus kayak kaki aku yang satu tuh kayak naik gitu. Jiwanya meleot. Arigato gozaimashita. Thank you Kak Mikael untuk diskonnya. Pakai sumpit itu gampang guys, kayak ini ya cara nyatanya. Jadi gini, yang satu yang dalam itu harus dipegang kayak gini, dijepit kayak gini. Ini yang dalam, terus kayak gini, jari tengah sama jari manis, dijepit jari tengah jari manis. Nah satunya lagi kalian tinggal ambil kayak gini, ting, ratain. Nah ini dipegang sama jari telunjuknya, ini jari tengah sama jari manis. Dan kalian pegang itu jangan di ujung sini, tapi harus kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Dan bagian ujungnya itu harus runcing kayak gini, harus rata juga ya. Ini kan rata, harus runcing juga. Jangan bagian atas yang runcing. Terus gini, kalian gerak-gerakin aja kayak gerak. Baru kalian ambil makanan kalian kayak biasa aja gitu kayak. Nih kayak ambil ayam kayak gitu. And it's a little bit spicy, kayak agak pedes gitu, dikit sih.
entah kenapa makan pakai sumpit lebih nikmat. Iya sih, lebih mudah juga gak sih, kayak lebih gampang aja gitu. Kayak lebih mudah, jadi makannya juga kayak lebih mudah. Aku belajar pakai sumpit kayak sebenarnya kayak langsung bisa gitu sih. Oh my god. Kayak langsung, tapi awal-awal kayak kan aku kan pernah tuh sama cucu aku kan, cucu itu QQ gitu. Apa sih? Paman ya? Paman. Jadi aku baru kayak masih kecil, belum terlalu pro pakai sumpit. Terus pas aku makan pakai sumpit, kan keluarga aku semuanya kalau misalnya lagi kumpul kayak makannya kebanyakan kayak pakai sumpit garpu gitu. Terus pas aku makan kayak pakai sumpit gitu, terus cucu aku ngeliat kan kayak, weh, bodoh banget digituin. Bodoh banget pakai sumpit kayak gitu, mana ada orang pakai sumpit kayak gitu. Terus aku langsung gituin kan. Terus aku kayak kaget tuh. Emang mau kayak gimana lagi, aku gitu kan. Emang kayak gimana lagi, yang penting kayak bisa keangkat gitu kan, terus bisa masuk mulut. Kayak aku kaget banget dikatain bodoh kayak gitu. Terus aku kayak, gue lagi makan, lu jangan ngajak ribut ya cu. Oke, kayak tapi cucu aku tuh sama aku kayak nggak kayak apa ya, jaraknya tuh kayak sebenarnya jauh banget kayak jauh banget jaraknya, kayak dia udah punya keluarga, cuma kayak emang batu sih orangnya, jadi isengin aku mulu. Jadi kayak aku nggak kurang ajar, cuma kayak lebih kayak dekat aja gitu. Iya lagi kayak ngeselin banget, kayak sih orang lagi makan itu lagi enak-enak nikmati makan, tiba-tiba dia juga lagi makan di sebelah aku kan, tiba-tiba aku langsung digituin. Terus kayak keluarga aku langsung pada nengok aku itu, emang mau gimana lagi, coba cucu kayak gimana aku gituin. Kocak deh. Mau batu. Kayak aku kan kalau misalnya lagi tidur juga kayak sering diganggu juga sama dia. Kalau misalnya dia kan suka, kalau misalnya datang ke rumah gitu, aku kan bangunnya siang, entah kaki aku dikelitikin, entah ditarik dari kasur, kayak gitu deh. Kayak bercandanya nganggep aku cowok gitu loh gitu aku. Mungkin karena aku dari dulu kayak kelihatan tomboy gitu kan. Udah bevi. Nah, saudara gak sih? Terus kalau misalkan aku sama koko aku juga gitu, kayak makan sekarang kayak koko aku kan ada koko aku yang udah menikah, jadi kayak lebih kayak sebenarnya nggak awkward sih, cuma kayak ngerti gak sih kayak perasaan adek kayak dulu deket banget, main bareng tiap malam begadang, terus kayak ngelakuin hal-hal konyol. Tapi pas dia udah menikah kayak ada jarak gitu. Kalau
kayak akunya ke dia juga lebih dewasa, terus dianya juga kayak jarang-jarang gangguin lagi gitu. Sedih banget, nggak sedih sih, kayak memang kayak gitu gitu, tapi biasa aja, kayak mungkin kayak karena sama-sama udah pada dewasa gitu. Belajar dicakap bukan melalui modul pembelajaran atau pemutaran video, tapi langsung secara interaktif bersama tutor profesional. Belajar dicakap juga sangat Ini kan cece aku belum nikah nih. Kan cece aku belum nikah, jadi kita masih dekat. Nggak tahu kalau dia nikah kayak, apalagi dia ngikut ini kan, suaminya pasti. Kayak dulu tuh aku sama koko aku sama cece aku kayak gitu tuh mainnya kayak brutal banget gitu loh. Kita mainnya di rumah doang, nggak jarang banget keluar. Kayak main smackdown gitu loh, kayak di smackdown gitu, kayak di kasur tuh aku yang kayak gitu deh pokoknya. Tapi aku bales lah. Tapi aku balas. Begadang bareng-bareng bertiga-tiga nih, begadang. Itu aja sebelum melahirkan. Bertiga-tigaan begadang nih. Kan kita punya kamar masing-masing kan. Tapi kayak kita ini kocak, sumpah ini kocak banget. Jadi kita tuh tiap malam waktu kapan ya? Ini sering banget kayak ini. Jadi kita tiap malam itu nggak tidur di kamar. Kita pakai kasur siapa ya waktu itu ya? Kayak kasur aku kok apa sih ya? Atau ada kasur aja. Pokoknya entah pakai kasur siapa, entah ada kasur. Jadi kasurnya itu diseret ke ruang tamu tengah. Jadi kita tidur di situ bertiga di ruang tamu, nggak di kamar masing-masing. Buat begadang, terus main-main drama, main-main dramanya kocak sumpah. Kayak kocak banget sumpah. Main drama, begadang, terus masak-masak. Masak kan kita nggak bisa masak ya. Terus jadi kayak, pernah gak sih kalian tuh makan nasi putih pakai MSG? Sumpah, pelajaran susah. Jujur kapul itu enak banget waktu dulu. Ya jadi kita tuh bertiga tidur bareng di ruang tamu. Nasi sama garam aku belum pernah sih. Cuma nasi pakai MSG rasa ayam. Wah, itu enak sih. Itu jarang sesat tuh kok aku. MASAKO. Warna kuning. Packaging is color apa ya, Mak? Kuning gak sih? Iya bener kuning. Terus hujan ya? Wah, tidur siang enak nih. Tidur kan. Terus pernah juga kayak ini main drama-draman kan. Terus drama itu kayak aku jadi Tuhan Yesus kayak ngakak banget. Kayak aku meranin. Terus aku kayak digebukin gitu, bener-bener digebukin di smackdown, dibanting, dikelitikin, yang kayak pernah gak sih kalian kayak ngerasa pas dikelitikin tuh kayak aduh, di sini nyawa gue, di sini
udah abis, udah gue mati deh kayak terus bisa jokesnya aneh sih kayak gitu deh. Kayak pas dikelitikin aku sama Cecem kok kayak wah udah gue mati nih, udah gue mati kayak gitu. Kayak rasanya kayak kocak dah. Freak banget, emang freak sih jujur li. Tapi seru. Terus kan emang nggak ada akhlak anak-anaknya itu deh. Cuma dari dulu juga kalau aku kan kayak sering main gitu sama teman-temannya gitu, sama teman-temannya juga, jadi kayak sering keluar gitu. Terus yang paling mengharukan pernah kayak biasanya kan emang koko aku kan kayak brutal gitu kan, bercanda juga kayak kasar gitu sama aku. Pas aku ulang tahun kayak jam 12 itu tanggal 18 Agustus gitu kan. Terus dulu tuh kamar aku kan kayak rumahnya tuh pindah-pindah cuma deket-deket gitu loh, kayak rumahnya deket-deket gitu. Terus yang di rumah yang sini aku tuh tidurnya di kamar atas, jadi ada kamar terus ada atasnya lagi, jadi yang kayak apa sih, ini kamar, ini ruangan kamar, sumpah ini bagus banget sih jujur, aku pengen banget buat kamar kayak gini lagi. Jadi ini kita udah di ruang kamar nih, nah terus ada atasnya lagi gitu, terus ada pintu yang dibuka dari bawah, jadi kayak kamar di pohon, tau gak, kamar di rumah pohon, kayak rumah pohon yang naik tangga terus dibuka dorong gitu, itu seru banget sumpah. Itu dibuatin waktu itu kan ada kan tempat tidur tingkat gitu, ada semua waktu itu dibuatin sama kakek aku dibuatin sama kakek aku tuh bentukannya kayak begitu. Cuma sebenarnya tuh kamar kayak biasa aja, cuma dibuat kayak gitu. Itu seru banget sih. Kalau misalkan aku juga dulu aku kayak bingung gitu kan, ih kamar apa sih buat kayak gini, kayak kenapa kamar ada kayak gituannya lagi gitu, soalnya atasnya bener-bener ketutup juga gitu. Kayak bingung apaan sih, jelek banget, kayak buat aku kayak gitu kan dulu. Tapi sekarang pas aku pikir-pikir ternyata itu bagus banget, aku pengen buat lagi kayak gitu. Terus lanjutin ceritanya. Jadi tiba-tiba kayak kokoku tuh naik ke atas, aku kan naik ke atas, terus dia kayak ngebangunin gitu, Dek, kasih coklat dong, dikasih coklat batangan, selamat ulang tahun, dibilang gitu. Wah, thank you, arigato kamsayo Kak Salman Kun, thank you. Kayak gitu deh, dikasih coklat batang gitu, pas banget jam 12 tanggal 18 Agustus. Terus kayak aku lagi tidur kan, ada apa sih, kasih coklat. Di situ deh kayak pertama kali ya dia bersikap sangat lembut sekali kepada aku. Kayak biasanya tuh kayak keseringan bercanda yang barbar gitu loh. Cuma pada saat itu dia menunjukkan sebagai abang yang lembut ya.
di ruangan ini tidak ada tisu. Di kapas, jadi kita lah pakai kapas aja. Aku nggak suka kayak kalau misalnya kayak bibir berminyak gitu. Itu deh. Ini ayam. Wah. Thank you Kak Melisa untuk diskonnya. Gemes banget. Silakan sholat Jumat. Namu mahasiswa. Di rumah yang doyan makan siapa lagi? Oh, all of my family guys. Semuanya doyan makan. Makanya ada alasan kenapa mamaku kalau masak tuh udah kayak buka warteg. Karena keluarganya banyak makan, habis itu banyak mau, yang satu mau ini, yang satu mau itu. Udah. Sumpah sih, sebenarnya tuh aku rada kadang tuh kayak anehnya gitu, kayak ngeliatnya kayak awalnya sih aku biasa aja, kayak biasa aja gitu. Dari kecil kan memang kayak makanan itu selalu banyak gitu kan, banyak jenis gitu. Cuma pas ngeliat kadang aku kan ke rumah temen aku kayak waktu sekolah atau teman bawa bekal gitu kan, kayak mereka tuh kayak lauknya kayak cuma ada lauk, ada sayur, nasi, udah gitu kok, gitu doang. Protein, sayur, nasi, udah gitu doang. Terus aku kan jarang banget bawa bekal, bener-bener jarang banget. Nah pas aku bawa bekal itu rame tuh makanan bukan main guys. Ada telur ceplok dicabein, ada nasi, ada sayur sawi or something like that, terus sayur, terus ada ayam lagi, abis ada ayam ada tempe, ada tahu, abis itu ada nugget. Kayak temen aku yang ngeliat itu kayak, lu makannya banyak banget, dibilang kayak gitu kan. Terus kayak akhirnya temen aku mintain, masalahnya mintanya juga kayak makan bareng lah jatuhnya, nggak minta makan bareng gitu. Kayak bener-bener aku sih sekali-kalinya apa 2 kali gitu dibawain sama mama aku makan yang tahu yang banyak gini, yang kayak 1, 2, 3, 4 yang kayak gitu. Nah itu isinya banyak banget guys, kayak tapi menurut aku itu biasa aja ya. Cuma kayak kalau temen aku kayak, wih bawanya banyak banget buat kita kah, buat kita, kayak gitu.
ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih lu makan, gue juga nggak bakal habisin ini semua gitu kan, kayak nasi paling bawah nasi, tapi di dalam nasinya pun udah ada lauknya juga. Di dalam nasi ada lauknya, di atasnya nanti ada lauk yang lain, di atasnya lauk yang lain, di atasnya lagi sayur gitu. Menurut aku sih dulu itu biasa aja, tapi pas sekarang kayak dipikirin ternyata itu luar biasa. Terus gara-gara aku bilang kan ke mamaku, "Mah nggak usah bawa makanan lagi deh, bukan dede yang makan," aku bilang gitu. Jadi kayak mamaku kayak masak, terus aku mikirnya kayak, mak gue yang masak buat anaknya. Terus aku mandang temen sekelas, lu semua yang makan, gue makan sesuap doang, lu oper sana oper sih. Kayak dari kelas lain juga masuk kan, kayak satu angkatan ada beberapa kelas gitu kan. Terus aku bilang mamaku kayak gitu guys, kayak nah gak usah bawain makanan lagi, bukan dede yang makan. ternyata sebenarnya aku nggak masalah, sumpah bagi-bagi itu nggak masalah, cuma kayak ngerasa kayak gila, ini masakan mak gue loh buat gue, tapi gue makan sedikit doang, kayak mal kalian yang makan gitu kan. Kayak dulu anak kecil mikirnya gitu kan. Terus ternyata besoknya lagi mama aku bawain itu 2 rantang guys. Jadi yang satu rantang itu buat aku, yang satu rantangnya lagi itu buat teman-teman sekelas. Yang satu rantangnya lagi itu bener-bener isinya lauk semua, lauk sama sayur, dan banyak banget. Terus aku kayak kok 2 mah, kan Cici ada uang jajan, aku bilang gitu kan, kayak itu buat teman-teman dia biar dia makannya nggak diganggu, bilang gitu. Terus aku yang kayak, terus teman aku yang di sebelahku, yeay makasih tante, yeay. Terus aku kayak bawa kayak ya udah kan, aku juga kayak seneng gitu kan, kayak nggak keganggu makannya, tapi tetap aja kayak ya udah gitu deh pakai. Terus jadi sering kayak bawa bekal banyak kan gitu, karena kata mamaku buat temennya sekalian gitu. Terus pada suatu hari aku sengaja masakin daging maling. Kalau yang kayak daging maling itu daging ini ya, daging B2, kayak spam gitu, spam tapi B2. Terus aku bilang gitu, jadi teman sekolah KD kenyang terus guys. Iya sih kenyang terus guys. Kadang kita tuh juga patungan jajan gitu loh, jajan terus kita kayak makan di kelas gitu. Jadi kayak kerjaan kita juga sekelas tuh memang suka makan juga sih contohnya tuh selamitan. Terus aku bilang itu sama aku, mah daging maling itu kan daging B2 tapi yang kayak spam gitu. Nah temen-temen aku Kristen juga, maksudnya dia Kristen juga, cuma apa ya bilangnya ya, jadi kan pokoknya sebenarnya sama-sama Kristen, cuma di ajarannya mereka itu sebenarnya bukan di ajaran mereka, cuma dianjurkan di tempat mereka itu nggak boleh makan babi atau B2. Jadi kayak aku sengaja kan gitu, mah dia bekalnya B2 aja, daging maling. Terus pas aku bawa, terus weh emang lo bisa makan ini daging babi weh, oh gitu kan. Terus kayak dia kayak seriusan gak lo, bohong lo kayak gitu kan, bohong lo. Beneran ya elah, yaudah lu makan aja, gue kagak mau salah ya, aku bilang gitu. Yaudah lu makan aja, gue nggak ikutan ya kalau ada apa-apa gitu kan. Terus kayak yang bener ke deh begitu, bener ini daging maling, lu search aja di Google dah, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya mereka kayak nggak jadi minta gitu lah. Terus aku kayak sorry guys, let me enjoy my food, dalam hati aku kayak gitu kan, kayak Neo kapan lagi ya. Tapi ada kayak ada yang Kristen Protestan juga.
ada yang Kristen Protestan juga, tapi cuma satu 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 orang deh, satu orang deh. Jadi dia kayak ya udah gitu, dia juga minta nggak bakal banyak gitu kan. Oke. But I have best friend guys, kayak dia tuh Kristen yang nggak boleh makan B2, but dia tuh kayak whatever, never mind gitu loh, kayak bodo amat, yang penting enak gue makan. Terus jadi dia juga minta, tapi nggak apa-apa sih karena she's my best friend, so it's okay gitu deh. Sebenarnya tuh ya gitu deh. Iya, dia jadi ikutan makan deh. Kocak emang. Apa lagi ya? Kayak dari SD, SMP, SMA aku sekolah di sekolah yang sama. Terus kayak nggak sering bawa bekal, cuma kayak setiap tahun tuh pasti ada beberapa kali bawa bekal gitu loh, kayak paling cuma setahun 1 atau 2 kali atau 3 kali gitu setiap tahun bawa. Lebih sering makan di sekolah, Gak bosen sekolah? No, gak bosen sama sekali. Karena kayak kita nggak perlu beradaptasi lagi. Kayak kita, di pikiran aku sih kayak gitu, kita nggak perlu beradaptasi lagi di tempat baru. Terus kayak teman-temannya juga yang pindah juga nggak banyak, jadi kayak ketemu dengan teman-teman lagi, ketemu dengan guru yang sama, jadi kayak nggak perlu beradaptasi dengan ajaran guru baru gitu. Tapi kalau aku nggak bosan sih, be aja. Cuma karena terlalu lama, jadi kayak udah tahu sifat dan karakter guru-guru di sana gitu, jadi kayak lebih gitu deh ya. Guru-gurunya sih beberapa chill gitu, beberapa juga ada yang killer, beberapa ada yang menyebalkan. Guru BK aku pas SD galak banget. Kayak kita tuh sama sekali nggak boleh makan makanan, nggak boleh makan sembarangan. Kayak nggak boleh, bener-bener nggak boleh. Kalau guru BK SMP galak juga. Saya pernah aku kerjain. Guru BK SMA itu baik banget, friendly. Mungkin karena SMA kali ya, jadi kayak kita tuh udah pada dewasa dan gurunya masih guru muda gitu loh, jadi kayak ngerti lah kayak gimana. Kalau SD SMP mungkin memang harus digalakin.
banget kerjain guru BK. Sebenarnya ngerjainnya tuh nggak sengaja sih, kayak kan koko aku juga sempat sekolah di sekolah yang sama kan, koko aku, caci aku, adik aku, kita semua sekolah di situ. Jadi koko aku tuh dulu kayak sering cerita, koko aku tuh bener-bener bandel banget guys, bener-bener bad boy lah aja, bandel banget. Dia tuh sering banget ngerjain guru-guru, kayak dia tuh selalu ceritain ke kita gitu loh, kayak gila. Terus kayak koko aku pernah narok kecoa di kursi gurunya. Terus pernah juga nyemprot gurunya pakai air selang yang buat nyiram tanaman gitu. Apa lagi ya? Pernah juga ngunciin gurunya. Ini kejadian juga di aku sih. Pernah juga ngunciin gurunya di luar ruang kelas. Jadi kayak murid-muridnya nggak belajar, dikunciin dari dalam. Kayak koko aku itu paling berani sih, kayak buat ngerjain orang gitu, siapapun dikerjain dia nggak mandang. Dan guys, ini bener-bener sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Ini semua orang pasti punya masa bandelnya masing-masing, kayak masa remaja masing-masing gitu loh. Dan itu pasti pada saat kita masih bocil lah, ya gak sih? Dan kalau misalnya dipikir-pikir sih, isengnya tuh keturunan dari papa aku sih guys. Papa aku kebawa ke koko, kebawa ke aku itu. Sama cece aku isengnya lebih karena dia pendiam dan kurang mau bersosialisasi dengan orang, jadi dia isengnya dikit banget, bener-bener dikit banget iseng sama orang, kayak jarang banget dah. Tapi kalau misalkan zaman dahulu banget tuh isengnya jauh lebih parah daripada zaman sekarang sih guys. Mungkin karena zaman dahulu kali ya. Kalau zaman sekarang tuh bener-bener isengnya tuh masih kayak low banget. Jahilnya tuh masih kayak ya masih cilik lah. Sih gitu. Ini aku ceritain ya, yang terparah nih papaku nih. Dia pernah ngerjain temen ini waktu SMA. Jadi kayak lagi nongkrong gitu kan, nongki gitu, entah mau ngapain atau gimana gitu. Jadi kan papaku kan megang rokok gitu kan, megang rokok. Terus rokoknya itu masih nyala, ditempelin ke seragam sekolah temennya dari belakang, tapi dari belakang. Jadi ini contoh ya, example ya. Nih, ini seragamnya dari belakang. Ini papa aku diginin rokoknya. Tapi nggak sampai kena kulitnya gitu loh, kayak sampai bolong gitu, Terus baru ada apa ya? Baru kayak ada apa gitu diisengin, entah memang ada something atau apa, dimasukin dah tuh yang bolongnya itu jari papa aku. Baru temennya lari, entah kenapa gitu lari, baru bajunya robek sampai bawah, bener-bener bajunya robek sampai bawah guys. Terus kayak kayak bener, terus aku kayak pas dengar cerita itu aku kayak kaget banget, kayak separah itu kah zaman dahulu bercandanya. Bukan bolong lagi guys, robek sampai bawah. Temennya lari, entah diapain ya sampai lari gitu dia. Gitu deh. Ternyata pas papaku ceritain tentang temennya juga yang iseng-iseng, ternyata memang kayak dulu isengnya separah kayak gitu deh.
orang dulu mah nggak baperan. Iya ya, orang dulu tuh nggak baperan, orang sekarang tuh mungkin udah kebanyakan perasaan ya. Itu deh, baru makanya tuh turunlah ke koko aku, turunlah ke aku. Nah kalau misalkan aku yang tadi nggak sengaja ngisengin guru BK itu, sebenarnya nggak sengaja. Jadi kita tuh satu kelas kayak kesel banget sama guru ini, kayak kesel banget, kayak dia tuh nggak cuma guru BK doang tapi guru tata boga juga. Nah pas lagi pelajaran, oh iya lupa, iya, terus bete guys, aku pesan sesuatu dan aku lupa karena aku kayak udah pesan dari pagi, cuma kayak baru diituin jam 11-an gitu loh sama ini, karena baru buka jam 11-an. Yeay, makasih papa. Oke. Pokoknya kita tuh kayak kesel gitu deh sama guru ini, karena guru ini galak banget, marah-marah mulu, terus kayak mukul gitu loh, kayak tapi mukulnya nggak yang kayak kekerasan kayak sekarang ya, nggak, ini kayak bener-bener guru gitu, kayak dipukul gini aneh pakai apa tuh penghapus nih, kayak memang bener-bener guru. Terus akhirnya pas guru itu keluar, pas kita lagi kayak masak gitu, pintunya kita kunci deh itu dari dalam kan, pintunya kita kunci dari dalam. Terus kita kayak main tepung guys, bener-bener main tepung, kayak sampai ke lantai-lantai, ke lemari, ke meja guru, ke tembok, ke semua, seluruh badan kita juga tepung semua, satu kelas gitu kan. Satu kelas tuh bener-bener tepung semua. Nah terus kita ada yang main lem. Nah aku nggak tahu tuh aku dapat lem dari mana, lem Korea gitu, lem Korea. Aku nggak tahu aku dapat dari mana. Terus entah kenapa aku bisa berpikir ke situ. Terus dia kan kayak sempat ngetok pintu gitu kan, kayak marah-marah, ini kenapa dikunci gitu, kenapa kunci bla 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 gitu. Terus kita kayak panik gitu, diem kayak nggak bisa mem, ini nggak bisa dibuka. Terus kayak ngeliat kita udah kayak berantakan gitu, gurunya kayak udah marah banget dari luar. Terus kita yang kayak takut gitu kan, gimana nih dek, tenang guys, tenang gitu kan. Terus akhirnya jadi lemnya itu aku tuang ke gagang pintu guys, ke gagang pintu yang di dalam. Tapi jadi pas kita udah bukain kuncinya, dia masuk nih buka pintu. Nah pas pengen tutup pintunya gitu sambil marah-marah, ini kocak banget sih. Tapi ini kenapa ini, pas tutup pintu cerit langsung tangannya langsung marah lagi, so aku langsung ngumpet. Ini kocak banget sih, kenapa aku kayak ngumpet gitu, padahal aku ngumpet aja. Jadi nih gurunya di sini ada tembok gitu kan, jadi aku ngumpet di belakang sini, padahal kayak. Terus aku ngeliat gitu kan kejadian pas guru megang, terus langsung dia marah-marah lagi kayak. Terus aku ngumpet kan, terus aku deket, ngumpetnya itu bener-bener deket sama gurunya gitu kan. Terus temen aku kayak pada ngeliat ke arah aku gitu loh, kayak. Terus aku bilang nih kayak jangan lihat ke gue itu kan, aku gitu kan. Terus kayak ngumpet gitu ngeliatin mereka. Untungnya teman-teman aku kayak pada kayak klop lah gitu kan. Mungkin kayak ya percuma, lu pengen adin gue juga, kita semua bakal dihukum, kita semua main tepung gitu, sampai kayak muka lu tepung semua gitu. Kayak ngerti gak sih, kayak untungnya sih temen aku nggak ada yang kepo ya, jadi kayak akhirnya kita dihukum, dan kita dihukumnya juga bareng-bareng. Tapi pas dihukum aku juga tidak ngapa-ngapain guys, aku masih kayak main-mainnya seperti biasa. Jujur li aku dari dulu, dari kelas 1 dari SD kelas 5 deh, SD kelas 3 kelas 4 aku masih anak baru, jadi aku kayak masih nurut gitu. Pertengahan kelas 4 sampai SMA aku gak pernah piket kayaknya. Paling kayak cuma angkat kursi aku doang, udah. Tapi nggak boleh diikutin ya guys.
Hmm. Oh, kalau bayar uang kas aku selalu bayar, makanya kayak kalau misalnya aku nggak piket kadang sama itu ya kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Karena aku kalau bayar aku selalu bayar lebih gitu loh guys. Misalkan kayak sehari itu 1.000, aku bayar ceban buat 5 hari langsung ceban gitu-gitu. Jadi mungkin dia kayak segan gitu kali ya, pengen ituin aku. Tapi uang kasnya kalau misalkan kayak sebulan nih lebih, nah uang kasnya itu dinaikin pas aku, misalkan aku kelas 4 SD kan, naik kelas 4 SD itu uang kas aku misalkan yang seharusnya 1.000 selama setahun seharusnya misalkan berapa kaliin aja, tapi uang aku lebih dari segitu gitu kan. Nah itu uang kas aku dinaikin untuk ke kelas aku selanjutnya gitu, untuk ke kelas aku selanjutnya dimasukin situ. Jadi uang aku nggak kemana-mana sebenarnya, tetap uang aku. Pernah dihukum sekelas itu guys tadi, kayak sering sih sebenarnya. Emang nggak ganti teman-teman di kelas? Waktu SD sih nggak ganti, waktu SMP ganti sih, waktu SMP ganti. Tapi waktu SMP tuh perangkatan paling, kalau di sekolah aku tuh cuma ada 2 kelas, jadi kita bener-bener dekat semua gitu loh. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 bener-bener kayak cuma 2 kelas gitu doang. Jadi kita bener-bener dekat banget semuanya. Dihukum sampai ke ruang kesiswaan, pernah gak ya? Nggak pernah deh. Nggak pernah. Oh, angkatan aku itu angkatan paling ribut dan paling barbar dan paling tidak takut dengan siapapun gitu. Tapi paling berprestasi juga angkatan aku tuh waktu SMP. Waktu SMP sih. Kalau misalnya waktu SMA kan anak IPA ya. Jadi ya udah ribut juga sih, maksudnya kayak anak IPA IPS tuh nggak ada bedanya, sumpah akhlaknya sama aja guys, akhlaknya sama aja. Cuma guru-gurunya doang sebenarnya yang beda, kayak guru-guru IPS tuh kayak lebih santuy, guru-guru IPA tuh kayak lebih strict banget gitu. Makanya aku nggak heran banget pas masuk JKT Gen 7 dibilang gen paling berisik, tapi aku sebenarnya nggak begitu merasa berisik gitu loh. Gen ini kayak mungkin emang kayak gini kali kalau misalnya cewek-cewek ngumpul barengan gitu. Sama guys, anak-anak IPA aku juga brutal, cuma cowok-cowoknya doang. Kalau cewek-ceweknya kayak girlish lah, girlish dan rajin belajar. Cuma ada 2 yang dekat sama aku, nggak begitu girlish dan nggak begitu rajin belajar, akhirnya teman sama aku. Maksudnya girlish cuma kayak barbar sama kayak aku, jadi kayak ya udah gitu. Ya kebanyakan cewek-ceweknya ambis. Mabal apa guys?
What is mabal? I don't know. I can't get it. Mado. Oh, mabal atau mado? Bolos sekolah cabut sama kakak kelas. Kayak waktu kita pengen, aku kan juga deketnya kan kayak sama kakak-kakak kelas juga kan. Kalau sama cewek-cewek lebih deket sama cewek-cewek kakak kelas gitu, karena kakak kelas IPA IPS kebanyakan yang IPS ya, lebih kayak mau temenan sama aku gitu loh, kayak lebih friendly gitu, terus asik, dan mungkin kan nggak sekelas jadi kayak ngerasa bukan rival gitu, kalau misalkan sekelas mungkin mereka ngerasa aku rival gitu. Jujur nih kakak kelas aku nggak ada yang galak guys, cewek-cewek kayak sama aku baik banget. Mungkin karena dari SD juga ada tuh kakak kelas yang dari SD kenal aku, temenan sama aku, jadi pas sampai naik kelas berikutnya karena aku temenan sama dia jadi kayak ngikut teman-teman yang lainnya juga gitu loh, gitu. Enak, akalnya baik tapi brutal guys, bener-bener brutal banget. Tapi kalau misalkan aku ada yang gituin dia kayak siapa deh, kayak langsung ngomong kasar gitu, ngajar gini-gini nanti kita kerjain gini gitu loh, ngerti gak sih? Enggak, weh santai aja, gue aja biasa aja gini kan, kayak gitu. Nggak bisa gitu. Kue pancong itadakimasu. Dan kakak kelas aku itu cewek-ceweknya tomboy semua guys, kebanyakan bener-bener cewek yang tomboy semua, makanya temenannya sama aku. Di kelas aku makanya temenannya sama aku, karena aku lebih apa ya, satu pemikiran gitu loh sama mereka. Dibilangnya sih ini kue pancong, nggak tau. Emang mungkin kalau yang tomboy galak gitu, galaknya tuh sama cowok guys, kalau sama sesama teman tomboynya tuh nggak galak. Jadi kamu barbar banget tapi bisa dewasa. Kayak ada saat-saatnya kita untuk serius aja. Pernah waktu SMA, padahal nih aku udah SMA ya, entahlah jiwa keisengan aku. Jadi waktu SMA pertama kali masuk sekolah, kita kayak menyambut, pokoknya kayak pesta awal masuk sekolah gitu deh. Jadi kayak guru-guru tuh kayak masak, menyiapkan banyak makanan untuk kita makan gitu kan di sekolah. Nah,
karena aku ceritanya kayak anak lama di situ dari SD, jadi kayak aku yang disuruh buat nyendokin makanan gitu loh guys. Itu deh, nyendokin kayak kan aku di sini kayak kalian kayak ngantri gitu kan, terus sendokin maaf pak, ini ya, ini ya makan kayak gitu. Nah aku yang disuruh, sama mungkin ada beberapa juga temen aku yang anak lama juga. Iya, gue dipekerjakan oleh guru-guru gue sendiri gitu kan. Mungkin karena aku geduk kali ya, aku gimana gitu. Jadi ada anak cowok. Nah aku tuh ngisenginnya beraninya anak cowok, karena kalau misalkan anak cewek tuh baperan. Kayak kalau misalkan dia marah, bakal marah banget sama aku, kayak bener-bener marah, gak suka gitu. Kalau misalkan anak cowok gak bakal kayak marahnya ya udah gitu, nggak bakal baper. Dan kalau misalkan lu marah pun gue juga nggak peduli gitu. Makanya aku beraninya jahat atau iseng itu ke temen cowok. Nah ada nih anak baru ini, sorry banget dia nggak mungkin nonton ini sih, dia tuh nggak mungkin banget nonton ini karena dia anaknya nggak ini. Jadi dia tuh kayak awal masuk dia tuh kayak ngeliatin aku mulu guys, terus dia kayak ngeliatin terus kayak aku yang kayak sih kayak nanti gak sih, dulu tuh kayak gitu banget gitu. Mungkin karena seperti yang tadi kakaknya ada bilang kayak cewek tomboy itu kayak ngeliatnya serem banget kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa aku dibilang tomboy, padahal aku tuh kayak nggak nunjukin gitu loh, kayak biasa aja. Ya mungkin memang kelihatannya seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Nah dia kayak ngeliatin gitu kan, dikit-dikit ngeliatin mulu gitu, dikit-dikit ngeliatin mulu. Terus aku yang kayak lihat aja gitu, dalam hati aku lihat aja, lu kayak kagak usah kayak pas lihat gitu gitu nggak usah, muka lu bisa biasa aja dalam hati aku kayak. Terus kayak udah kan, tapi sebenarnya dia cakep, jujur dia cakep. Terus pas lagi kayak kasih kayak sendokin makan gitu, terus dia kayak ngeliat tau gitu kan, kayak gitu kayak mukanya kayak cakep sih jujur, tapi ya udah biasa aja gitu kan. Terus aku iseng kan, karena dia tuh nggak ngeliat ke makanannya guys, dia tuh ngeliatnya ke aku mulu, bener-bener pas lagi mau ituin makanan dia bener sekarang ngeliatnya ke aku mulu kayak gitu, kayak bener-bener kayak orang shock gitu loh, kayak gitu. Jadi ya udah makan ya, makan ya kamu ya. Dan mati aku kasih sambal banyak banget guys, bener-bener aku kasih sambal banyak banget. Terus pas dimakan aku kan ngeliat kan dari jauh kayak jahat banget ya sih aku dulu. Terus dia pas makan kayak garuk-garuk lagi. Terus aku liatin kan, terus dia kayak ngeliat tau kayak makan kayak kepedesan gitu. Tuh aku kayak dalam hati kayak oh my god, I'm so happy, this is my first day, this is my day, kayak kocak deh. Gitu. Terus dia kayak ngeliat tuh kayak pedesan gitu kan, sebelah kan enggak kocak banget. Tapi dia tetap dimakan guys, karena aku liatin kan makan gitu. Tapi sekarang berteman baik kan, baik banget. Dari awal situ pun dia kan nggak marah sama aku. Pas aku udah ngaku, aku bilang kayak sengaja aku ituin, dia juga kayak ya lu kayak cuma kayak gitu dong. Awali pertemanan yang baik.
baik banget sekarang. Kayak dari awal hari itu pun kayak ya udah berteman kayak biasanya, deket malah sampai sekarang. Nggak sampai sekarang sih, maksudnya kayak ya teman baik gitu. Kalau sekarang kan dia udah kuliah, jadi kayak jarang kontekan. Kalau kontekan juga kayak udah beda pemikiran, udah beda frekuensi, udah beda itu, jadi kayak cuma gitu-gitu dong, biasa aja. Kecuali sama sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat cowok aku yang dari SMP, dari SD, kayak sampai sekarang pun aku masih kayak sering teleponan, sering video callan gitu, kayak masih ada frekuensi itu, masih dapat. Kalau misalnya yang udah dari sahabatan dari kecil, kalau yang ketemu SMA kayaknya kayak apa ya, itu deh, teman-teman cowok SMA aku yang baru-baru ini kayak sosok lembut gitu loh. Karena kan aku dari dulu kayak lebih sering dikasarin gitu kan mainnya. Kalau mereka tuh kayak sosok lembut gitu, kayak ih kayak digituin lah, terus kayak tahu kayak sih loh, kayak ngerti kan, maksudnya kayak sosok lembut gitu. Kalau teman-teman cowok aku mah enggak. Saya memang kayaknya dia kalau misalnya sama cewek memang lembut sih, lembutnya kayak gitu, kayak gemes gitu, atau gitu. Maksudnya mukulnya itu kayak nggak begitu kasar, bukan berarti aku pengen dikasarin ya kan. Maksudnya mereka bisa tahu batasan kalau bercanda sama cewek gitu. Thank you Kak Diskonya, Kak I love JKT48. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Kamsuho. Wow, debak guys, ada kastil guys, debak cinca 정말 감사해 진짜로. 감사합니다. 감사합니다 Kak I love JKT48. Sama teman-teman SMA aku yang baru, yang cowok-cowoknya itu kayak kalau bercanda sama aku sebenarnya ada sedikit kasar gitu, kayak berani nyentuh gitu kan, berani kayak giniin kepala gitu, tapi nggak begitu sekasar temen-temen cowok aku yang lama gitu lah. Jadi kayak aku ngerasa itu masih lembut gitu loh. Tapi kalau misalnya sama temennya kayak sakit tahu, padahal kayak itu tuh kayak sorry guys kok gue jadi ngomonginnya. Semangat selalu deh, always pasti selalu semangat. Kak I love JKT48. Thank you, arigatou gozaimasu, kamsahamnida, kamsha. Nggak tahu ini lagu ganti gak sih, ini playlist gitu loh guys. Kita ganti ya. Kayak gitu deh tuh. Waktu SMP juga pernah nih sama anak baru guys. Jadi kayak kalau misalnya ini dia bisa nonton deh, enggak juga, kecuali aku ada cerita sama teman sahabat aku yang cowok, cerita kalau misalnya aku ngomongin dia di showroom, pasti sama dia dicari-cari terus dikasih tahu ke teman aku yang satu lagi yang aku jahatin. Bukan dijahatin, maksudnya pokoknya kita pernah berantem. Jadi ceritanya gini,
ceritanya gini guys, ceritain gak ya, ceritain gak sih, ceritain ya, ceritain gak? Ceritain gak nih? Ceritanya gini, jadi pas aku kelas 8, kelas 2 SMP ya kelas 8, kelas 2 SMP ada anak baru, kalau nggak salah dia datangnya sih kelas 2 SMP sih seingat aku. Ada anak baru cowok. Nah aku kan dari dulu mainnya kan memang sama anak cowok, terus sama 2 temen cewek aku, kelakuannya bener-bener sama, bocil, kayak bocil, terus kayak barbar, terus kayak bukannya jorok sih, maksudnya kayak dekil gitu, dekil, kayak gak tau malu juga. Jadi klub nih bertiga nih, aku nih cewek-cewek yang ini nih. Nah pas anak baru itu datang di hari pertama, the first day, temen aku ini kayak mau kenalan, maksudnya kayak mau kenalan, tapi mungkin karena kita tuh cewek-cewek yang kayak kasar dan tengil kali ya, jadi kayak pengen bilang, weh siapa lu, beli gitu-gitu kan, weh siapa, kayak ngerti gak sih, kayak jadi kebalik gitu. Temen aku yang ini kayak jadi kebalik gitu, weh siapa lu, coba kenalin dong gitu. Jadi kayak seharusnya kan kayak modelan cowok gak sih yang kayak gitu, tapi emang temen aku yang cewek ini memang rada-rada juga ya guys. Jadi ngomong gitu, anak barunya cowok, temen aku cewek, digituin anak barunya sama temen aku, kayak weh siapa lu, coba kenalin dong, dari mana gitu, pokoknya gitu. Terus kayak aku kan diemin aja kan, aku berdiri nggak berdiri di sampingnya sih, lagi jalan. Pokoknya temen yang cewek ini, temen aku yang ini kayak mau kenalan, tapi kenalannya itu terlalu kayak konyol gitu loh. Kayak terus aku kayak nungguin dia kan, soalnya dia tiba-tiba berhenti gitu kan, nyamperin geng-geng cowok. Terus aku kayak nungguin di pintu, kebiasa aja. Nah ternyata anak barunya culture shock, kayaknya sih culture shock deh. Kena mental di awal, astaga barbar banget, bocah tengil biasa. Emang dulu tuh tengil banget, bener-bener kayak aku segeng tengil dah. Kayak anak-anak cewek aku juga, teman-teman cewek aku mungkin gak suka sama aku karena gak suka sama kita bertiga, karena tuh kita tengil gitu loh, banyak gaya, jujur li, karena kita nggak bisa diem. Terus kita juga kadang sering isengin anak-anak cewek gitu, terus anak cewek jadi kayak apaan sih gitu. Padahal anak-anak cowok kita isengin, mereka kayak nggak apa-apa gitu, bahkan balas kita aja kan seru kan, jadi kayak main gitu. Nah pas anak baru cowoknya ini digituin, dia lagi makan nasi uduk styrofoam gitu loh, nasi uduk styrofoam. Aku tungguin kan, nah, anak baru cowoknya kayak cuma ngeliat itu dong, kayak cuma ngeliatin gitu dong. Aku sih nggak ngeliat wajah ya, cuma dia sih kayak gimana, soalnya dia nggak ada suara sama sekali. Terus tiba-tiba temen aku dilempar pakai nasi styrofoam itu, kayak lagi ngomong sama dia kayak wih, tiba-tiba dilempar, kena muka temen aku sampai ke baju aja. Terus aku kaget dong ngeliat temen aku dilempar kayak itu. Aku ngeliatnya temen aku doang, soalnya di sini kayak tutupan pintu gitu. Nah dia di sini nih lagi duduk sambil makan. Temen aku shock dong, kayak aku juga shock yang ngeliat. Aku lagi kayak gini nungguin, terus ngeliat, langsung aku lihat kan, aku langsung nyamperin, siapa ya, aku bilang gitu kan. Terus teman-teman cowok aku kan kepada teman-teman cowok aku juga kaget, sumpah. Teman-teman cowok aku juga kaget karena teman-teman cowok aku kan temanan sama aku kan, sama teman aku yang cewek juga. Jadi kayak dia tuh juga kaget, hah gila lo berani banget, kayak ngelempar gitu, bener-bener dilempar guys, makanannya dilempar. Tuh aku langsung keluar nyamperin, siapa yang lempar, aku langsung gitu kan. Terus teman-teman cowok aku kayak ini nih, weh gila lo ya, gini-gini anak baru juga lo gitu kan. Terus aku ngeliat kan mukanya kayak, terus aku langsung narik teman aku yang cewek, aku langsung ke kelas
dia, kita beda kelas, ke kelas dia. Terus aku nanya gini, tasnya sini mana ya, aku bilang gitu kan, meja sini di mana. Terus kayak teman-teman cewekku tuh di situ begitu kan. Terus aku langsung ambil buku-bukunya, tasnya, terus aku masukin tong sampah. Jujur li, aku masukin tong sampah guys, tas semua sama barang-barang aja bener-bener aku lempar ke tong sampah. Terus aku kayak udah masuk kelas. Sorry banget, ini benar-benar nggak boleh diikutin ya guys, nggak boleh diikutin. Bener-bener kayak gitu, karena aku juga ngeliatnya shock gitu loh. Aku bener-bener ngeliatnya shock, gila temen gue digituin. Kayak padahal dia tuh cuma kayak pengen kenal sama lu doang weh. Makanya pas itu langsung aku lihat dia tuh, aku kayak shock juga kan, kayak ternyata anak baru. Terus aku kayak shock juga kan, kayak ngeliat. Langsung aku ke atas, udah dia langsung aku buang semua barang-barangnya dia ke tong sampah. Terus selanjutnya gimana? Dipanggil BK? Enggak sih, untungnya kalau misalnya aku dari dulu, dari SD kan sering berantem sama anak cowok ya. Aku tuh aneh tahu, sumpah dah, kita tuh aneh. Enggak, SD sih kayak berantem mulu sama anak cowok, tapi temen-temen aku pun anak-anak cowok juga gitu. Udah. Enggak sih, kita tuh mainnya nggak musuh-musuhan guys. Terus setelah itu mungkin dia tahu kali ya, tasnya lanjut ya, mungkin ada yang kasih tahu kalau misalnya tasnya dia itu dimasukin ke tong sampah sama aku pas mau pelajaran atau pas apa gitu. Kayak guru juga tahu deh, guru tahu tapi kayak nggak mau ikut campur gitu loh. Pasti guru tahu tapi kayak kalau misalkan dia ngelakuin itu pasti ada something, sesuatu yang nggak benar gitu. Terus dia pindah lagi kah? Enggak guys, aku nggak sampai ngebuat orang pindah gitu Terus pas pulang sekolah, pokoknya teman-teman aku kayak mantep sih gurunya cowok. Pelajaran selanjutnya dia itu cowok, guru MTK. Emang keren juga itu gurunya, asik. Terus kayak gurunya nggak mau ikut campur, kayak kalau misalnya ada sesuatu apalagi aku yang ngegituin dia, pasti dia duluan yang ganggu aku gitu loh. Terus kayak teman-teman cowok aku tuh kayak bilang, lu seriusan lu mau gituin deh, berani lu gitu tuh, jangan deh itu gini weh, jangan, nggak usah, bilang gitu teman-teman cowok aku. Terus kayak dia kayak diem aja sih, ada teman aku ceritain gitu. Terus akhirnya pas aku pulang, pas di lapangan aku ngeliat dia kan, aku ngeliat dia dari belakang. Terus aku sebenarnya kayak rada panik gitu loh guys, ngerti gak sih? Kayak karena dia kan anak baru, aku jadi nggak tahu kayak watak sifat karakter dia tuh kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya rada panik juga sih, cuma kayak aku nggak mungkin menjauh, apa sih maksudnya kayak kabur gitu, nggak mungkin juga kan kayak. Terus akhirnya ya udah aku lewatin di lorong yang pengen ke lapangan sekolah gitu, aku lewatin. Terus dia gini, oh enggak, teman-teman aku awalnya yang cowok manggil dulu, dia tuh kayak nggak mau manggil aku gitu loh. Dia kayak, Dede, ini nih si ini nih apaan, aku bilang gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, lu yang namanya dia ya, bilang gitu. Tapi dia ngomongnya kocak banget ini,
lu yang namanya dia ya bilang itu. Terus aku kayak cuma diem doang. Terus dia ngomong lagi nih, lu kan yang masukin tas gua ke dalam tong sampah, dia bilang kayak gitu. Pokoknya dibilangnya kayak begitulah modelannya ya. Aku nggak begitu ingat dan nggak begitu lupa juga. Terus aku kayak yang diem doang. Kenapa ya? Langsung aku bilang gitu kan, kenapa ya? Aku langsung bilang. Tapi aku ngomongnya tuh Betawi banget guys, kayak malu banget gitu. Kenapa ya? Aku bilang gitu kan. Terus dia kayak cuma diem doang ngeliatin aku. Terus aku kayak gak jelas, langsung aku balik, aku langsung jalan kan. Aku langsung jalan. Tiba-tiba jebruk. Why? Lalu aku kaget kan, aku kaget. Jadi dia ngelempar tas ke belakang aku guys. Ngelempar tasnya ke belakang aku. Terus karena aku kaget dan aku juga kayak nggak mau nyamperin dia, jadi kayak pas dia lempar tasnya itu aku keluarin semua buku-bukunya, aku lempar ke lapangan, kayak aku sebar zik 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 gitu. Terus tasnya aku injek-injek, terus aku pulang. Dia ngeliatin gitu kan, terus aku juga sambil ngeliatin cik cik cik. Terus aku pulang, udah kabur. Tapi dia juga serem weh, dia tuh juga serem sumpah. Yang cowok ini tuh juga serem gitu loh, kayak dia tuh nanyain serem, sebenarnya nanya rada serem, tapi kayak rada kayak cengok-cengok juga sih. Dia kayak ngomong kayak, lu dia ya, lu kan yang lempar tas gua tong sampah, bilang gitu. Dia diem, terus aku bilang kenapa, terus dia juga diem ngeliatin doang. Pas aku jalan malah dilempar tas. Gitu deh. Rada kocak. Gak ada takut-takutnya sih. Enggak sih, kayak buat apa takut guys. Punya backingan gak deh? Gak tahu sih punya backingan apa enggak. Kayak gitu deh guys. Tapi dari situ malah dia suka sama aku. Sebenarnya lucu sih, kayak sorry banget kenapa jadi kayak gitu. Dianya jadi suka sama aku guys, kocak banget gak sih? Plot twist banget. Enemies to lover out. Iya sih, kayak ini ya, kayak jatuhnya kayak jadi drama. Sorry banget nih, sorry banget bro. Jadi friend ya dia? Enggak sih, sebenarnya pas kejadian itu jadi kayak biasa aja, kayak dia ngeliat aku kayak biasa aja, aku juga ngeliat dia juga kayak jadi kayak orang kesel gitu ngeliatnya, kayak gitu loh, kayak biasa aja. Tapi awalnya tuh aku kira dia kayak, tapi lama kelamaan ada isu kalau misalkan dia tuh suka sama aku gitu. Kocak tapi sumpah bisa.
Terus kayak akhirnya pas kayak mungkin karena teman-teman cowok aku kan juga kayak mulutnya comel semua gitu kan, deh si ini suka sama lu tuh, terus kan kayak jadi ngeledekin dia mulu gitu kan setiap ada aku. So aku yang kayak masih biasa aja gitu, kayak ngeliat dia kayak masih kayak kesel gitu kayak, terus tapi dia yang kayak ngeliat dia kayak jadi kayak malu-malu gitu loh ngeliatnya. Terus nggak lama kemudian kayak dia tuh sering ngebeliin makanan gitu, sering beliin cemilan, bener-bener cemilan serenceng guys, bener-bener cemilan tuh serenceng setiap hari dibeliin, bener-bener. Tapi dia tuh jujurly kalau misalkan dibilang sih malu-malu gitu loh, kayak orangnya tuh guys, baterai aku habis, kayak dia tuh kayak pendiam dan malu-malu gitu sih orangnya. Kayak setiap hari kan dibeliin pokoknya dibeliin jajanan di serenceng, dan jajanan itu aku bagi-bagiin satu kelas weh. Aku jadi kayak buat cemilan di kelas gitu. Gitu deh. Enaklah teman kelas deh ya, karena aku juga kayak gak bisa menolak juga sebenarnya. Awal-awal pas dia kayak beliin banyak makanan gitu, aku kayak sengaja gitu loh, karena aku kan kesel sama dia gitu kan, karena gituin sahabat aku. Tapi kayak lama-kelamaan kayak dia ngasih mulu tiap hari kan, kayak bener-bener serenceng guys. Jadi aku kayak bagi-bagi ke temen-temen kelas aku juga, kayak bener-bener buat makan satu kelas gitu. Wih, lo dapet dari mana gitu kan, ada yang tahu kan, yang cewek-cewek juga aku bagikan, itulah dari situ lah gini ciede gitu. Terus aku kayak ya lah udah makan gitu. Luluh enggak. Terus kan pas sekarang kita masih temenan kok. Cuma karena bukan sering sih, maksudnya kayak tol maksudnya itu guys, maksudnya kayak tuh, maksudnya udah sering aku, walaupun dia terus begitu, maksudnya walaupun dia sering menunjukkan, tapi aku selalu gak enak ngomongnya kayak siapa gue gitu, kayak ngerti maksudnya kan. Jadi kayak sampai sekarang dianya kayak awkward gitu ke aku. Kalau akunya sih kayak selalu, weh santai aja kali gitu, weh apa kabar gini aku kayak sering gituin dia, terus dia kayak gitu, ngerti kan maksudnya? Kalian ini dan kata temen aku, dia dari SMP sampai dengan sekarang belum suka lagi sama orang guys. Terakhir yang dia sukain tuh aku. Wah gila sih, debak, aku jadi gak enak, nangis gak, gimana aku tahu. Tolong banget ini bapaknya tuh. Kirain jadi suka cowok, justru dia tuh jadi diledekin gay gitu loh. Dan ternyata pas
dia cerita-cerita gitu. Karena temen aku waktu itu cerita tuh yang cowok, ini emang temen aku yang cowok ini emang rada comel juga. Dia nyeritain tentang temennya sendiri juga. Dia ceritain kayak, lu tau gak lainnya, status lainnya si ini yang lama, masa masih ada nama lu nama lu tahu, bilang kayak gitu. Hah, sumpah lo, serius. Iya deh, ternyata gue juga baru tahu gitu, sampai sekarang belum deket sama cewek lagi. Lu dia yang terakhir dia suka lu doang sampai sekarang, bilang gitu. Terus tahu kayak kaget gitu kan. Wah, sumpah serius lu. Lah bilang gitu. Wah, kocak sih. Trauma kayaknya, nggak tahu sih. Keren deh cowok kayak gitu. Sampai sekarang dia. Jadi ketua fanbase. Kayak gitu deh. Tapi dia tetap kayak gitu guys, padahal kan tapi sekarang nggak tahu sih, aku belum ketemu lagi. Pokoknya terakhir SMA lulusan dia tuh kayak masih kayak awkward gitu loh sama aku. Kayak gitu kayak malu-malu gitu kalau misalnya kayak misalnya, weh gini, weh santai aja kali. Lu kenapa sih, kadang-kadang aku bikin ini sih lu aneh banget, santai aja kali kan aku bikin. Terus dia kayak sih nggak apa, terus dia kayak menjauh gitu, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Padahal tuh aku kayak pengen kayak mau, maksudnya kayak iyalah santai aja kali, temenan gitu kan, kayak nggak usah kayak terlalu begitu, karena dia tuh sukanya begitu banget guys. Sedangkan teman-teman aku yang lain tuh kayak kan, teman-teman aku yang lain juga kan kayak sempet yang cowok-cowok kan juga kadang sempet suka sama aku, tapi mereka tuh oke gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya aku udah ituin, kayak mereka kayak oke, just friend, oke, sampai sekarang temenan, seru gitu. Kayak memang lebih seru jadi temen gitu. Tapi dia tuh enggak, dia tuh bener-bener, yang satu ini tuh bener-bener kayak no, I can be your friend maybe. Orangnya lagi nonton, enggak, dia nggak bakal nonton guys, karena dia tuh beda jokesnya gitu loh, dan hobinya juga dia enggak. Paling kalau misalnya dia nonton, kalau nggak aku kasih tahu, kalau nggak aku kasih tahu ke temen aku, terus temen aku kasih tahu ke dia, kalau misalnya aku suruh kasih tahu gitu. Ya kayak ini kayak error gitu loh layarnya. Siapa namanya ya, tidak boleh tahu. Emang siapa namanya? Mungkin dia FBI. Pimil Radit Teong. Terus kan kayak aku juga pernah berantem sama abang kelas. Darren, Aurora, Tono, Adit. Aku juga ada tuh abang kelas Adit. Bener gak ya namanya Adit? Bener kayak
Guys, kalau gitu kita udahan dulu ya. Oke. Oke. Bye bye. Iwawan temannya papa aku Bang Wawan. Steven. Stephen. Guys, nanti lanjut lagi ya, kayak nanti kan pasti ada makan malam, makan sore gitu kan. Nanti kita lanjut lagi. Kalau gitu sampai jumpa. See you di showroom nanti. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi yang seru ya. I'm so sorry guys. Bye bye. Thank you absen. Wait, sini gimana ya? Nah, ya sumpah ini lemot, sumpah nggak bisa di scroll, sumpah guys, sumpah nggak bisa absen ini mah, salah pencet nggak bisa. Kayak komenannya juga, ya ampun guys, kenapa begini ya ini, sumpah ini mah guys. Thank you buat semuanya yang sudah nonton ya, 3.603 orang nih, thank you banget loh. Dan thank you juga sama Kamelisa, thank you juga sama Kak Love JKT48, thank you so much, arigato gozaimasu, kamsahamnida, shincharo. Oke. Nanan. Deh, bye. Sumpah ini kagak bisa guys, lemot. Bye guys. Bye bye. Sumpah ini di endin pun kagak bisa juga. Kayak wow. Sumpah ini kagak bisa dipencet layarnya guys. Gimana dong? You are not